Serap aspirasi masyarakat Banten 3, sekaligus penyerahan SK DPAC AMPD Kabupaten Tangerang. Penyerahan SK ini merupakan momentum bagi seluruh jajaran PAC dan ranting Partai Demokrat Kabupaten Tangerang untuk melakukan konsolidasi internal dan strategi kerja politik yang masif dan agresif di wilayah masing-masing. Acara penyerahan SK sekaligus serap aspirasi masyarakat Banten 3 tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 7 Zulfikar Hamonangan SH, Ketua DPD AMPD Provinsi Banten Marsin Arab, Ketua DPC Kabupaten Tangerang H. Budi Marwanto SH, Ketua PAC se-Kabupaten Tangerang Dapil A beserta ranting dan jajaran, Ketua Koordinator Tangerang Raya Jamaluddin atau biasa disapa Black, Ketua DPC Kota Tangerang Sudin Gaang dan jajaran tamu undangan lainnya. Penyerahan SK kepengurusan DPAC AMPD Kabupaten Tangerang masa bakti periode tahun-tahun 2022 sampai tahun 2026 dari Ketua DPD AMPD Provinsi Banten Marsin Arab kepada Ketua PAC se-Kabupaten Tangerang dan disaksikan langsung oleh anggota DPR RI Komisi 7 Zulfikar Hamonangan SH telah dilaksanakan serentak di Aula Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Dengan diterimanya SK kepengurusan Kabupaten Kota Tangerang periode tahun 2022 sampai tahun 2026, Marsin Arab yang juga akrab disapa Bang Arab ini menyampaikan bahwasanya dengan telah menerimanya SK kepengurusan bisa bertanggung jawab dan digunakan sebagaimana mestinya, dan segera melakukan konsolidasi internal untuk menjalankan amanah ini. Ujar Bang Arab. Di tempat yang sama Zulfikar Hamonangan SH berpesan kepada kepengurusan yang telah mendapatkan SK. Alhamdulillah acara hari ini penyerahan SK kepengurusan sekaligus masa reses serap aspirasi masyarakat Banten 3 berjalan lancar dan sukses. Dengan adanya AMPD saya merasa ada keluarga baru, saudara baru, sahabat baru. Hari ini saya buktikan baik di Dapil A, Dapil B, bahwa organisasi saya sebagai partai banyak berkenan. Pesan saya jangan bubarkan barisan, kencangkan barisan, insya Allah politik itu prosesnya panjang. Dan yang sudah menerima SK pada hari ini bisa turut membantu dengan jajaran nanti wilayahnya menjalankan program-program kedepannya. Ucap Bang Zul. Di akhir acara ditutup dengan doa dan pemberian bingkisan serta tali asih kepada ketua PAC, ranting dan jajaran para tamu undangan lainnya. Bung Beca. Dan yang saya kagumi dan sangat saya hormati para ketua PAC AMPD ditingkatkan 10 kecamatan yang ada di Dapil A beserta para ketua ranting atau kordes yang hari ini hadir untuk mengikuti acara reses sekaligus pembekalan penyerahan SK. Kita aplaus untuk kita semua. Bapak, hadir dulu, hadir sekalian yang berbahagia, izin saya menyampaikan laporan pada Ketua MPD yaitu Bang
Jul, yang alhamdulillah kita kenal beliau, kita panggil dengan Bang Jul. Jadi kaku kalau saya selama ini manggil Bang Jul Fikar, kaku, tidak saya menyedih dong, selip. Makanya kalau Bang Jul itu lemes ya, atau orang-orang lemes. Jadi Bang Jul, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan karunia, kesehatan dan barokah oleh Allah SWT. Peserta kegiatan hari ini meliputi Dapil 1, alhamdulillah Dapil 1 sudah ada 6 kecamatan dan 58 desa alhamdulillah. Selanjutnya ada Dapil 5, karena Dapil A ini meliputi Dapil 1, 5, dan 6. Dapil 5 ada 3 kecamatan, jumlah PAC-nya ada 3. Dan Dapil 6 ini PR Bang, izin, mohon maaf kalau masih kurang, tolong hubungan dan support juga. Dapil 6 cuma 1 kecamatan baru Kelapa 2. Jadi sebelum kita memperkenalkan, saya mohon berdiri. Ketua Sekretaris Bendahara Dapil 1 berdiri, biar Bang Jul lihat. Ketua Sekretaris Bendahara Dapil 1 ya, dan kecamatan. Berdiri Ketua Sekretaris dan PAC Dapil 1. Ya, ini Bang, teman-teman kita di Dapil 1. Silakan duduk. Untuk Ketua Sekretaris Bendahara Dapil 5, silakan berdiri. 3 kecamatan. 1, 2, 3. Di sana dapat. Ya, silakan duduk. Yang 1 biji doang ya Bang. KSB Kelapa 2, tolong berdiri. Makasih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Zulfikar selaku anggota Dewan DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, sekaligus beliau adalah Ketua Umum AMPD. Yang saya hormati Ketua DPC AMPD Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Haji Budi Nurwanto. Yang saya hormati Ibu Listawati selaku kader Hawakan. Dan yang saya hormati teman-teman PAC dari Partai Demokrat, terima kasih sudah hadir di acara reses dan sekaligus konsolidasi buat AMPD. Teman-teman PAC, Ranti, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya mau menyampaikan satu bahasa. Kalau hari ini dinyatakan semua PAC yang hadir dari Dapil A ini dinyatakan lulus. Kalau bicara sekolah ini lulus, karir dapat ijazah. Dan insya Allah nanti kita akan SK-kan semua teman-teman PAC yang ada di Kabupaten Tangerang yang sudah membentuk jaringan, yaitu tingkat pemenangan tingkat kelurahan. Jadi saya berharap teman-teman semua PAC dengan dapatnya SK ini agar nanti dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan jangan juga kita terlalu bangga diri dengan PAC. Namanya siapa? Bapak Adi Dharmaya. Ya. Terima ya Bang. Selanjutnya Kecamatan Jambi. Ardiansa, monggo Bapak Ardiansa, silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan agenda reses yang diadakan oleh anggota DPR RI Komisi 7 Bang Zulfikar atau akrab saya dipanggil dengan nama Bang Zul. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua DPC AMPD sebagai panitia yang telah melaksanakan kegiatan acara pertemuan pada siang menjelang sore hari ini, dan saya juga merasa bangga walaupun waktunya menunggu sangat lama dari tadi, namun masih tetap juga kader-kader AMPD tetap bertahan di tempat kita ini. Saya juga banyak berterima kasih kepada Ketua DPD AMPD Bang Marsin Arab yang hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga di sini ada Ibu Lisnawati yang juga pengurus DPC AMPD berserta dengan seluruh ketua PAC Partai Demokrat Dapil A yang telah hadir memenuhi undangan kita. Mohon berdiri teman-teman PAC agar dikenal oleh kader-kader. Inilah jawara-jawaranya Partai Demokrat di Dapil A ya, Dapil A yang hadir di tengah-tengah kita menyaksikan penyerahan. Silakan duduk kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh PAC dan seluruh ranting-ranting yang telah hadir memenuhi undangan pada sore hari ini, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita telah memasuki hari ke-22 23 hari bulan puasa Ramadan, di mana kita semua melaksanakan ibadah suci yang kita laksanakan pada hari ini. Mohon sabar, nanti lontong sayurnya sedang dipesan. Mas Roji coba dicek lontongnya, jangan sampai tenggorokannya jadi lontong semua gara-gara lontongnya nggak datang-datang. Tadi spanduknya nggak datang-datang, sekarang lontong nggak datang-datang. Nanti tenggorokannya teman-teman nggak ada air, nggak ada lontong, kita semua jadi lontong tenggorokannya. Jadi pertemuan ini kita laksanakan dalam agenda reses sekaligus kita penyerahan SK kepada PAC. Kenapa? Karena waktunya sudah mepet. Kita sudah menghadapi waktu yang sebentar lagi menghadapi hari yang fitri atau hari raya Idul Fitri, di mana waktu yang singkat tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal. Karena selesai kita melaksanakan pertemuan silaturahmi dengan Dapil A, besok kita juga akan melaksanakan pertemuan dengan Dapil B. Di Dapil B juga kita memiliki pengurus PAC dan ranting-ranting AMPD lagi. Ini yang hadir ini PAC dan ranting baru di Dapil A ini AMPD. Belum termasuk PAC dan ranting AMPD di Dapil B. Ya, ada 16 kecamatan. Ada 16 kecamatan, itu besok juga akan banyak sekali pesertanya yang akan hadir pengurus AMPD. Artinya inilah sebagai bukti kekuatan Partai Demokrat bahwa Tangerang Raya kita memiliki 3.700 pengurus AMPD se-Tangerang Raya. Jadi se-Tangerang Raya kita punya pengurus 3.700 pengurus AMPD dan semua telah bertahan atribut AMPD. Saya mau tanya, ada yang bayar nggak di sini pakai kostum AMPD? Gratis. Artinya tidak ada yang kita pungut biaya. Kalau ada orsak ingin membesarkan partai suruh bayar seragamnya, itu namanya sama juga bikin kader jadi keder, di mana dia harusnya dengan sukarela dan bersedia untuk masuk di organisasi partai saja
harus kita berterima kasih dengan kita memberikan kostum, PDH atau kaos kepada kader kita. Tapi kalau suruh bayar, waduh, ini bagaimana kita moral kader kalau kadernya sendiri kostum aja bayar. Nah, AMPD tidak ada bayar, semua gratis, ya kan? SK juga nggak ada yang bayar, ada yang bayar SK nggak ada. SK juga dapatnya gratis. Perlu diketahui bahwa AMPD dari 34 provinsi sudah terbentuk 30 provinsi. Dari 30 provinsi rata-rata yang tadinya standar dan target atau peraturan diminta DPP 50%, minimal terbentuk DPC di setiap kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. AMPD telah memenuhi syarat sampai angkanya mencapai rata-rata di angka 70% DPC terbentuk se-Indonesia. AMPD tersebar sampai ke Papua, Papua Barat, NTT, NTB, meluas dan bahkan menggurita. Banyak bahkan yang dari orsap-orsap partai lain, juga dari orsap internal Demokrat sendiri ingin pindah ke AMPD. Saya sering tanya, kenapa sih lebih senang ke AMPD? Yang pertama, seragamnya gagah, jadi nggak kelihatan kayak bencong atau kayak banci. Yang pertama, seragamnya gagah. Yang kedua, namanya itu AMPD. Jadi saya percaya diri, Jadi AMPD berarti saya percaya diri seperti itu. Jadi saya yakin kepada diri saya sendiri kalau saya berkumpul dalam satu wadah organisasi AMPD. Yang ketiga, logonya. Salah satu orsap Demokrat yang menggunakan logo Partai Demokrat baru AMPD. Kenapa? Karena kita mendapatkan izin langsung dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat untuk menggunakan lambang partai kita di dalam logo sayap AMPD. Hanya perbedaannya ada padi dan kapas dan rantai. Rantai itu melambangkan kekuatan silaturahmi kita yang harus dibangun. Lalu lambang mesin itu sebagai lambang lokomotif pergerakan kita. Lalu padi sebagai lambang kesejahteraan, ya kan, kapas kita melambangkan kesejukan. Nah, itulah yang kita lambangkan dalam wadah organisasi AMPD. Maka karena kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, tentu saya terpanggil hati saya mengundang para PAC Demokrat, mengundang PAC AMPD hari ini untuk hadir bersilaturahmi dengan kita, dengan saya, karena kita merasa kita adalah keluarga, kita adalah merasa saudara. Maka sore hari ini kita kumpulkan, tentu kita juga selain memberikan SK kepada PAC, juga ada bingkisan yang mudah-mudahan nanti bingkisan ini dapat diterima, dibawa pulang, jangan dilihat nilainya, tapi dilihat keikhlasannya. Jarang sekali teman-teman akan bisa ketemu ya seorang figur anggota DPR RI yang betul-betul selalu mau bersama-sama di tengah masyarakat. Saya mau sampaikan, ya, anggota DPR RI itu pejabat tinggi negara yang sehari-hari kita bukan saja marah-marah kepada menteri, bahkan sama presiden pun kita marah-marah di paripurna di DPR RI. Artinya apa? Anggota DPR RI itu tidak ada lagi anggota DPR di atas anggota DPR RI, itu udah paling tinggi. Untuk bicara di Indonesia itu udah paling tinggi itu anggota DPR RI. Sehingga saya itu kadang-kadang merasa seperti DPRD. Anggota DPR RI yang terasa seperti DPRD. Ya, PAC Demokrat kalau WA saya mesti saya balas. Kadang suka nggak tahu diri juga, sampai jam 3 sampai jam 4 subuh masih WA saya terus, padahal saya belum tidur. Sementara dikiranya saya mungkin belum tidur, padahal saya memang belum tidur. Terus saja di WA-in. Ya saya layanin aja sampai mata saya ngantuk begitu. Jadi kalau mata saya udah ngantuk kan dibalas lagi, jangan kecewa, karena itu udah saatnya saya harus tidur.
Karena saya juga manusia biasa yang sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu juga punya rasa ngantuk. Pertemuan pada sore hari ini kita lebih memantapkan dalam hal yang berhubungan terhadap target pelaksanaan pemilu menuju 2024, di mana tidak lama lagi kita akan memasuki DCS tahun 2023, 2023, mohon maaf. Tahun 2023 kita akan memasuki DCS di bulan 10. Berarti seluruh anggota DPRD, anggota DPR RI yang saat ini masih menjabat, maka seluruhnya akan kembali lagi mendaftarkan dirinya di KPU untuk ikut serta dalam ajang konstelasi politik di tahun 2024. PAC dan Ranting adalah garda terdepan ya yang kita persiapkan, baik PAC dan Ranting Demokrat, juga PAC dan Ranting AMPD. Saya jujur bangga terhadap PAC Demokrat. Nama saya diberikan orang tua dengan nama Zulfikar. Zulfikar itu nama dari sebuah pedangnya Sayyidina Ali yang bernama Zulfaqar, pedang kebanggaannya Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Rasulullah kembali dari Madinah ke Mekah, Rasulullah memesan sebuah pedang dari Cina yang bernama Zulfaqar, pedang kebanggaannya Rasulullah yang diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk kembali ke Mekah membawa pedang kebanggaan tersebut. Maka Roma Irama pun ingin memiliki nama Zulfikar dalam lagunya Zulfikar yang dinyanyikan oleh Bang Roma. Maka perlu saya catat bahwa karena kita sudah memasuki masa politik, kita akan menghadapi pergerakan menuju tahun 2024. Maka saya berharap ranting-ranting AMPD mulai memperkuat susunan kekuatannya yang ada di bawah, mengikat gespernya yang kencang-kencang, mulai memasung spanduk dan atribut-atribut Bang Zul di mana saja berada, karena bukan cuma PAC AMPD yang akan dapat target, tapi ranting AMPD pun nantinya akan mendapatkan target, di mana target daripada setiap PAC AMPD itu adalah 5.000 suara. Target daripada ketua PAC AMPD itu adalah 5.000 suara. Target daripada ranting adalah 1.000 suara. yang bagi di karim wa min sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa najina bihi min al-awwal wal akhir wa tammina bihi jami'al hajat